Selamat malam, saya Ilham, mahasiswa Magister Komunikasi. Pernahkah Anda mengalami hal yang aneh ini? Anda sedang mengobrol dengan teman tentang rencana liburan, dan gak lama kemudian Instagram Anda penuh dengan iklan tiket pesawat dan hotel. Rasanya seperti ponsel kita bisa membaca pikiran. Tapi ini bukan sulap, ini adalah hasil dari sebuah model ekonomi baru bernama kapitalisme pengawasan. Malam ini kita akan bedah konsep ini, cara kerjanya, dan yang terpenting, apa peran kita sebagai praktisi komunikasi. Apakah itu kapitalisme pengawasan? Istilah ini dari akademisi Harvard, Shoshana Zuboff. Intinya sederhana, sebuah model bisnis yang menjadikan pengalaman pribadi kita sebagai bahan baku gratis. Semua jejak digital kita, setiap like, video yang ditonton, bahkan seberapa cepat kita menggeser layar, itu adalah data. Dulu ini dianggap sampah, tapi kini menjadi emas yang disebut surplus perilaku. Data ini kemudian diolah oleh AI untuk menciptakan produk prediksi, yaitu tebakan akurat tentang apa yang akan kita lakukan nanti. Produk ini dijual ke pengiklan atau siapapun yang ingin mempengaruhi kita. Jadi, di media sosial gratis, kita itu bukanlah konsumen, kita adalah bahan bakunya. Tujuannya bukan hanya menebak perilaku kita, tapi memastikannya itu terjadi. Contoh nyata, algoritma menciptakan kebutuhan. Misalnya begini, mari kita contoh misalnya smartphone baru deh. Anda mungkin puas dengan smartphone lama Anda. Gak ada masalah sebenarnya, tapi tiba-tiba suatu hari iseng nonton video review. Algoritma melihat ini sebagai peluang. Tiba-tiba feed YouTube, Instagram, TikTok dibombardir dengan konten tentang HP. Konten perbandingan ponsel membuat ponsel Anda terasa usang. Algoritma secara perlahan menciptakan rasa tidak puas dan FOMO. Anda diiming-iming. Setelah kebutuhan ini ditanamkan, baru muncul lagi tuh iklan cicilan 0% atau promo tukar tambah. Anda merasa membuat keputusan cerdas. Padahal seluruh perjalanan Anda ini settingan. Dari puas menjadi butuh, dan itu direkayasa. Kemudian apa sih bahayanya bagi hak dasar kita terhadap praktik ini? Setidaknya ada 3 ancaman yang mengancam hak dasar kita, yaitu hak pribadi, hak privasi. Hak privasi itu bukan lagi soal data bocor, tapi perasaan dan pikiran kita yang ditambang untuk keuntungan. Hak untuk bebas memilih. Yang nomor 2, hak untuk bebas memilih. Pilihan kita nggak lagi murni milik kita karena terus-terusan dibentuk dan diarahkan. Kemudian yang nomor 3, hak atas keadilan. Algoritma itu bisa bersikap tidak adil. Misalnya gini, dengan tidak menampilkan iklan lowongan kerja kepada kelompok tertentu secara tersembunyi. Kenapa? Karena dianggap kelompok tersebut memiliki track record yang tidak oke. Kira-kira gitu. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai praktisi komunikasi? Ada 4 langkah praktis yang bisa kita lakukan. Dan dalam 4 langkah itu, overallnya, intinya kita tidak boleh pasrah dan kita bisa memilih menjadi praktisi yang lebih beretika. 4 langkah itu misalkan gini. Yang pertama, jujur dan terbuka pada audiens. Daripada pop-up menjebak, bikin pop-up yang menjebak, kenapa enggak berikan pilihan jujur pada audiens? Misalkan gini, izinkan kami melacak Anda agar iklannya itu relevan. Atau Anda bisa menolak untuk dilacak
dan kami akan memberikan iklan secara acak sehingga pilihan ada di tangan audiens. Kemudian yang kedua, membangun kepercayaan. Jadi yang dibangun itu memang murni kepercayaan, bukan jebakan. Daripada menguntit, mending diajak dialog. Misalnya gini, membuat kuis tipe kulit dan mengatakan beri kami info, maka Anda kami beri solusi. Jadi data Anda aman bersama kami. Jadi ini adil dan transparan. Jadi nggak tiba-tiba ditambang, direkam seenaknya. Terus nomor 3, jadilah suara hati nurani. Di dalam rapat, saat ada ide mengeksploitasi audiens, kita harus berani berkata tidak. Misalkan gini, jika ada tim ingin menargetkan orang yang cemas di malam hari untuk pinjaman online, usulkan aja untuk memberikan konten edukasi finansial. Bangun citra brand yang peduli, bukan memangsa, bukan udah tahu ada orang butuh, kita iming-imingi supaya malah ketergantungan. Yang nomor 4, tuntut tanggung jawab platform. Sebagai klien, gunakan kekuatan Anda saat bertemu Google atau Meta. Jangan hanya tanya cara viral. Tanyakan bagaimana Anda menjamin iklan kami tidak muncul di samping hoax, misalnya. Dan bagaimana Anda memastikan algoritma Anda tidak diskriminatif. Pada kesimpulan akhir, peran kita sebagai komunikator itu sedang berubah. Jago membuat konten dan analisis data nggak lagi cukup. Kita juga harus menjadi penjaga etika. Kepercayaan adalah mata uang baru di era digital. Brand yang terus mengintai pelanggannya akan kehilangan kepercayaan dan ditinggalkan. Pada akhirnya, ingat ini, tugas utama kita bukanlah untuk melayani algoritma, tapi tugas utama kita adalah, dan akan selalu ini, tugasnya adalah melayani manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.